Udah ya? Oke. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Karena ini podcast perdana kita, kita kenalan dulu kali ya, Dik. Betul. Ya, kenalan. Siapa Ya. nama kamu? Ya, kenalin, nama aku Faida. Bisa dipanggil Fai dari Bisnis Digital. Nama aku Diva. Panggilnya Diva aja. Dari bisnis digital juga. Yeay. Sekarang nih, pagi ini kita tag konten nih. Tema kita apa sih? Tema kita adalah Ding 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 ding. sleep over. Sleep over, berarti kita harus sleep dong. Nggak podcast. For your information teman-teman, jadi Ya. aku dan Pai ini adalah kita kalau di keluarga itu Punya dua perbandingan nih, kayaknya bisa kita bandingin. Yang nanti kita juga bakal obrolin di sini. Nih, yang pertama, aku ini punya saudara. Jadi aku punya kakak dua, punya adik dua. Sedangkan teman saya ini gimana? saya tidak punya saudara. Sama sekali. Jadi dia nggak punya saudara kakak maupun adik. Jadi mungkin ini yang bakal kita bahas di konten kali ini kali ya. Siap. Jadi bagaimana kita merespon sesuatu sesuai dari perspektif kita sebagai dari yang punya saudara dan yang gak punya saudara sama sekali. Oke, langsung aja. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama ada Mbak Ope di belakang Mbak, bawa yang akan membantu kita. Pertanyaan pertama nih, kayaknya apa nih yang bisa kita bahas dari yang pertama nih? Apa tuh? Oke. Pertanyaan pertama nih. Satu hal yang cuma anak tunggal, sulung atau tengah itu ngerasa relate gitu. Oke. Coba Momen aja kali, momen yang kayak anak tunggal dan anak tengah. BTW aku anak tengah. Jadi yang kayaknya nggak dirasain nih sama kamu atau nggak sama aku gitu kan. Mungkin dari yang tunggal dulu kali ya. Gimana? tunggal biasanya kan karena menurutku kita kan nggak ada ini ya, nggak ada saudara. Otomatis sebenarnya kalau misalkan terjadi sesuatu sama kita sendiri tuh nggak ada ininya lah, nggak ada tempat untuk bercerita, tempat untuk ngasih tahu, kecuali ke orang tua. Orang tua langsung berarti ya. Iya, tapi kalau misalkan masalahnya ke orang tua itu kita kan nggak bisa cerita ke orang tua gitu. Jadi menurutku itu sih, kita nggak punya teman cerita, nggak punya teman untuk saling problem solving lah, nggak ada. Jadi langsung sama orang tua ya ceritanya sama ya. orang tua. Ataupun ke teman, tapi temennya yang benar-benar harus dipercaya lah. Oke. Itu satu hal. Kalau aku, nah kebalikannya nih, karena kalau Diva dia nggak ada tempat buat cerita gitu kan ya. Jadi langsung ada masalah langsung ke orang tua, ada butuh sesuatu langsung ke orang tua. Beda kalau sama aku, jadinya aku kayak nggak mau repotin orang tua gitu loh, karena aku punya kakak dan adik. Jadi pasti orang pertama yang bakal aku infoin kalau ada masalah atau ada butuh sesuatu pasti ke kakak dulu, baru ke orang tua. Kayak gitu. Jadi udah temuin perbedaan kita ya. Yang satu bisa ada teman ceritanya, yang satu nggak ada. Tapi biasanya ini nggak sih, kalau emang mungkin permasalahannya yang orang tua atau apa ya, canggung gitu loh, canggung buat cerita ke orang tua. Jadi kamu harus ke temen nih. Nah berarti gimana caranya kamu bisa mempercayai teman kamu ini buat menjaga gitu cerita kamu, dan jadi kan harus benar-benar memilih dan memilah teman gitu. Betul. Gimana? Dan sebenarnya aku tuh orang yang dalam tanda kutip temennya tuh gak banyak sebenarnya. Iya. Jadi aku cuma punya satu temen yang kita tuh dari SMP. Terus lanjut lagi ke SMA, dan jadi karena udah sering bareng apa aja diceritain gitu. Oh. Karena udah terbiasa, dia tahu. Dari kecil juga kali ya. Jadi waktu gede pun pas cerita udah Iya, tahu nih tahu, udah biasa aja. seluk beluknya. Semuanya udah tahu, jadi
saling punya apa ya, saling punya rahasia masing-masing. Ada trustnya gitu betul, ya. Betul. karena dia nggak punya kayak riwayat berriwayat ya, apa ya, kayak membeberkan keluar juga nggak pernah. Jadi ya udah dong, harapannya ya karena kita sering bareng, jadinya ya cerita aja ke teman paling dekat. Karena kan ya teman banyak, pasti teman banyak, cuma teman yang benar-benar bisa dipercaya. Karena menurutku trust itu penting banget ya. Jadi kayak gitu, jadi jangan terlalu cerita yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya masih ya barulah berteman nggak sampai 1 tahun gitu, kadang masih ada apa ya, masih ada rasa nggak percaya nih, takut gitu. Itu sih. Oke. Oke, itu dari Dipa ya. Nah, ketemu lagi nih perbedaan. Beda lagi kalau sama aku. Nah, aku ini orang yang bener-bener trust banget ke orang tua. Jadi sampai-sampai aku tuh kayak aduh nggak butuh deh gitu kan, nggak butuh deh teman-teman yang lain, aku nggak butuh deh cerita sama teman atau yang lainnya gitu, karena aku udah punya kakak, udah punya adik yang itu udah berperan banget sebagai teman aku juga. Jadi aku kalau misalnya emang punya masalah, punya kebutuhan, punya apapun rasa yang disampaikan, aku pasti ke kakak dulu, ke adik dulu gitu. Jadi yang kayak aku nyari temen tuh kayak susah banget gitu, nyari temen yang benar-benar bisa dipercaya, sepercaya itu gitu kan. Karena ya gitu, jadinya buat memilih teman yang benar-benar bisa aku percaya jadinya susah, karena aku udah ke mindset menemukan yang udah tinggi banget, yaitu saudara aku ya, gitu. Karena biasanya kalau title saudara kan harusnya lebih bondingnya keikat lagi gitu. Jadi aku kayak nggak nemuin lagi apa ya, kepercayaan itu dari orang-orang lain kayak gitu. Tapi juga sama sih sejauh ini, karena sebenarnya karena sebagai anak tunggal yang kan biasanya banyak yang mungkin kalau punya hubungan yang nggak gitu erat gitu sama orang tua. Tapi untuk aja alhamdulillah aku nggak kayak gitu sama orang tua, masih sangat harmonis, masih ada rasa buat kalian cerita tuh masih sangat kayak full of love gitu. Ya sama. Kadang semua apapun ya aku ceritain gitu. Mereka juga kadang nanya terbuka ya. Jadi apapun ya cerita aja ke mereka. Jadi walaupun kamu misalnya punya crush gitu kan, atau punya yang suka, pasti cerita ke orang tua. Tapi itu beda. Dan apa ya, kalau ceritain, kalau crush pasti punya kan, di setiap kita sekolah itu pasti ada. Cuma kalau untuk cerita itu ke orang tua tuh rasanya masih canggung dan nggak worth aja mau cerita itu, karena merasa belum pantas banget ini ceritain cowok misalnya gitu, karena jadi terlihat udah dewasa banget. Lu mau masih dianggap sebagai anak kecil ya? Iya betul, biasanya kayak gitu juga, gitu. Karena maksudnya aku tunggal nih, jadi kayak aku merasa ya sendiri aja nggak ada pembanding apa-apa, jadi aku akan tetap segini gitu loh. Iya sih. Ya maaf kalau piknik, tapi maksudnya kok nggak piknik kan? Tapi kalau misalkan pancingan dari orang tua itu pasti ada bertanya, ada masih yang suka di kelas, ada masih yang gini-gini. Oh, nggak pernah bawa temen cowok ke rumah. Oh iya, nggak pernah bawa temen cowok juga ke rumah. By the way, ya aku selalu menghindar aja sih. Maksudnya lebih ke apaan sih gitu. Ya udah berteman sama semua, berteman di kelas, berteman. Nggak ada yang spesial, nggak ada apa ya, itu aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat masa nggak mau bawa temen cowok doang ke rumah gitu, maksudnya bukan karena ada apa ya, karena ada nggak boleh gitu sama orang tua, sebenarnya biasa aja. Larangan pacaran pun juga ya nggak larang, biasa aja gitu, sesuka anaknya aja. Cuma mungkin karena akunya lebih memilih gitu buat menghindari hal itu, kayak punya boundariesnya sendiri gitu kalau misalkan menyangkut dengan laki-laki. Oke, siap. Ya gitu sih. Mungkin kalau boleh? Oh, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi Kak? Itu ya guys, buat satu hal yang paling relate sebagai anak tunggal dan anak tengah. Nah, move next. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih momen paling chaos dari kalian berdua di kampus?
paling chaos di kampus. Paling Entah chaos ngumpulin nih dalam kayak- hal apa nih? Misalnya dalam hal mungkin Tugas. belajar, tugas, Ya kayak tugas kayak sama-sama belum ngumpulin dan emang udah deket deadline. chaos ya. Iya. Mungkin dari awal kali ya. Chaos dalam hal ini nih kayaknya aku jarang menemukan sih. Maksudnya aku jarang stres gitu. Mungkin karena ritme belajar dan manajemen aku juga ya. Jadi aku nggak memusingkan hal-hal yang susah atau yang bikin stres. Aku bakal menghindari. Karena apa? Karena bakal berimpact juga ke mood. Karena ya kita sama-sama cewek lah ya, kita sangat menjaga mood kita untuk tetap baik. Apalagi di kampus, di luar kampus aku banyak kegiatan dan aku nggak bakal memposisikan aku untuk hal-hal yang bikin aku chaos, entah dari hal mentalnya, fisiknya, otaknya. Tapi minusnya karena aku menghindari hal itu, jadi aku tuh menggampangkan hal-hal yang sebenarnya itu deadline loh gitu kan, sebenarnya itu penting loh gitu. Jadinya antara chaos dan menyepelekan sesuatu tuh aku belum bisa memanage-nya gitu. Jadi untuk hal-hal yang deadline, hal-hal yang Iya. penting, jadi aku gampangin karena aku nggak mau chaos, aku nggak mau stres gitu untuk hal itu gitu. Jadi aku mending orang-orang pada sibukin tugas, project kayak apaan sih gitu kan, mending aku ke coaching kayak jajan kayak atau yang lainnya gitu. Dia nggak bakal, aduh ngapain pusing-pusing sih gitu, karena kita jajan aja gitu atau kita pergi aja kemana gitu kan ya gitu. Kalau kamu gimana deh? Ngalir seperti air ya berarti. Iya, ngalir aja gitu. Kayak nggak ada sense of urgency-nya tuh nggak ada. Gak ada, karena ya ngapain sih musingin gitu ya. Jadi itu ada dua, positifnya ada karena aku nggak mau stres. Yang negatifnya pun jadinya aku gampang menyepelekan gitu. Kalau Dipa nih kayaknya, kalau yang aku lihat ya, dia ini banget sih, dia hal-hal urgent tuh harus prioritasin. Kalau menurut kamu gimana Dip? Kalau menurutku ya benar, karena mungkin dari kecil ya, dari kecil karena terbiasa sendiri, jadi ketika melakukan sesuatu tuh harus bisa mutusin sendiri gitu loh. Jadi hari ini aku harus kayak gini, udah saklek aja kayak gitu. Jadi punya kan, memang kan sama-sama punya jadwal masing-masing kan. Iya. Nah itu diurutin mana yang paling urgent banget gitu. Nah kadang walaupun nggak dikerjakan hari itu juga, tetapi tetap punya harus punya pancingan tiap harinya gitu loh, bahwa aku harus targetnya harus kayak gini. Nyambung juga berarti ya sama kepribadian dia sebagai anak tunggal. Kayaknya mungkin kalau dari akunya, karena aku gampang menyepelekan, mungkin pas kecil ya, aku tuh ketergantungan banget sama saudara-saudara. Aku ketergantungan banget sama orang tua, ketergantungan sama kakak-kakak yang lebih tua. Jadi kalau misalnya aku ada dihadapin suatu masalah dan suatu keputusan, aku bakal minta, bukan aku yang mutusin, tapi orang kakak-kakak aku yang mutusin, orang tua aku yang mutusin. Beda sama Dipa ini gitu kan, yang mana tunggal ya lu harus sendiri gitu lah. Nah, harus sendiri, bisa seret gitu ya. Ya, dan itu yang chaosnya ya itu pasti ada satu yang sebenarnya kita chaos waktu mau lomba itu ke Surabaya itu sebenarnya. Oh iya. Chaos itu. FYI ya. Kita pernah lomba bareng gitu kan. Kita pernah lomba 2 kali bareng ya Dip ya. Yang pertama yang waktu buat UB Brawijaya Malang, SI. Yang kedua aku Surabaya. Surabaya di mana? di UIN Surabaya. Ampel. UIN Ampel. Gitu. Tuh Ampel kalau nonton. Iya, itu Itu chaos ya. soalnya Karena apa tuh? karena sebenarnya kita nggak expect bakal lolos kan. Iya. Jadi karena pengumuman dan juga tanggal kita berangkat itu nggak lama gitu loh. Jeda 3 hari kok nggak salah. Iya, jadi 3 hari doang. masalah. Dan kita juga jadinya membuat Keputusannya kayak sebenarnya keputusannya juga gerasa-gerusuk banget. Karena ya kita lagi kelas ya sih, kita lagi kelas, terus tiba-tiba di kelas itu kita masih ngerapihin draft buat project kesana, terus masih kelas juga ada matkul gitu kan, terus kita harus ngobrol ke tema juga ya waktu itu ya. Tema. Dan bahkan kita udah di kereta pun kita masih sibuk dengan perpowerpointan itu, misalnya ini gimana. Masih bikin
ini apa prototipe-nya bahkan. Iya, bahkan udah kelas banget. Keren banget sih tapi. Yang berakhir pada saat hari H, pada saat ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Pembelajaran sih. Pembelajaran. Tapi terus banyak banget pembelajarannya Iya, karena iya. kan kita ketemu sama banyak Nair. ya, wah keren banget. Keren banget. Jadi ternyata kawan-kawan. ternyata sebenarnya present yang bagus tuh kayak gini loh. Terus juga Banyak saran belajar. dari juri tuh walaupun jurinya bagus sih, walaupun kita jadi kayak ada kejajing gitu, cuma jadinya kita belajar gitu. Iya, Nggak apa-apa. diri lah taruh. Nggak apa kalau misalnya nggak menang gitu, karena kan menurutku gagal tuh juga penting, harus juga dan Harus kita juga. belajar gitu. Nah, mungkin itu satu kereosan yang Ya, itu lucu sih. Kalau menurut aku itu lucu sih. Bukan kayak yang setelah satu gimana itu lucu. Karena pas diinget lagi gitu kan. Padahal kan cuman kita chaos di nggak ada seminggu gitu kan. Dari keberangkatan sampai sana cuman 2 malam doang gitu kan. Dia kayak lucu banget. Udah mau cepet kan waktu itu kan kayak udah mana cuma cewek bertiga tuh. cewek bertiga gitu kan. Jauh Iya. sana Jauh Surabaya. Surabaya. Ya. Orang kita aja baru datang masuk ke Nascam Pecel Lele, ya kan? Iya betul. Kita pecel waktu itu harganya 30.000 satu porsi. Itu nggak ngerti sih. Itu karena kayak gue bawa koper juga. Iya karena kita bawa koper. Jadi kelihatan kelihatan banget. iya kelihatan banget bukan orang Surabayanya gitu. Orang Surabayanya dan yang pesen aja, nggak nanya ya siapa yang pesen ya? Kalian tidak terlihat lokal seperti cindo-cindo yang ada di sana mungkin ya. Ya. Harusnya kita pesen pakai bahasa Jawa Timuran gitu. Iya. Tiba kasar gitu kan nggak mungkin. Itu seru banget. Seru banget. Dan itu waktu mau ke penginapan juga kita muter-muter. Muter-muter. Abang Grabnya juga nggak tahu dan berarti kita dijemput sama orang homestay. Iya. Tapi waktu itu thank you banget sih buat Kak Gina ya yang Gina, udah terima kasih. yang udah memfasilitasi kita dengan hal-hal baiknya, entah saran, motivasi yang walaupun ya ujung-ujungnya nggak bisa ya buat berkesempatan buat megang piala gitu kan buat NF, tapi ada kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita terima gitu. Ini masih soal lomba-lomba deh. Boleh. Apa ya? Kopinya grogi guys. grogi santai. Berarti menurut kalian ikut lomba itu sebenarnya penting gak sih? Kan pasti dari lomba kalau bisa menang bisa jadi mapres kan, kayak mahasiswa berprestasi pasti ada kayak satu keuntungan lah yang didapat dari kampus gitu. Oke, mungkin di Bandung yang aja Apa nih menurut lomba penting atau enggak? penting atau enggak? Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Dulu sebenarnya waktu awal aku tuh nggak punya plan sama sekali untuk ikut lomba. Kayak gak tertarik aja gitu, cuma pengen ya udah kuliah, tugas, pulang. Bahkan organisasi pun, kita juga ada perbedaan. Kalau kan anak organisasi banget, aku nggak, cuma satu organisasi doang yang ikut pada saat itu. Jadi ya, aku cuma mahasiswa yang kuliah pulang gitu kan. Nah, tapi pada satu kesempatan lah, tiba-tiba ya pengen aja gitu, kayak waktu itu kan lagi liburan semester. Ada nih aku sama satu temenku, jadi kita ngobrol biasa aja, terus tiba-tiba keluar flyer lomba gitu di Instagram, baca-baca terus mau coba ikutan, padahal cuma iseng aja gitu, dan akhirnya ya udah ikutan. Kagian. Iya, sebenarnya menurutku ya kalau satu kali ikut lomba itu kadang bisa ketagihan juga, walaupun menang dan nggak menang ya, maksudnya karena ya seru aja. Ada rasa buat karena kalau nggak menang ada rasa buat kayak Ambis gua harus gitu. menang Iya. Ada rasa ambis Ada lah. rasa- Iya pasti ada rasa kayak gitu. Dan sebenarnya walaupun mindsetnya nggak harus menang sebenarnya, cuma kayak yang penting udah nyobain, ternyata rasanya kayak gini ikut lomba, rasanya ketemu sama orang-orang keren gitu, kayak gini. Tapi kan muncul lagi kan mindset kayak kalau nggak menang ya udah nggak apa-apa, tapi kalau menang itu pasti beda lagi gitu rasanya. Kalau menang itu pasti ada kebanggaan tersendiri dong. Iya. Akhirnya mencoba lagi. Jadi menurutku penting atau enggak ya itu balik lagi ke pribadi kalian. Yang tadinya aku juga nggak sama sekali pengen, tiba-tiba dengan iseng doang jadi suka aja gitu, dan
penasaran aja sebenarnya euforia lomba tuh kayak gimana. Iya. Bisa ketemu sama orang-orang keren juga kan. Dan bisa jalan-jalan tentunya kalau misalkan di Iya. mana gitu. Kayak kamu kemarin, ini gimana tuh ceritanya? Ya jauh-jauh. Aku cerita dong yang di Magelang gimana gitu. Mungkin sebelum balik ke sana ya, mungkin kalau misalnya tadi pertanyaannya penting atau enggak gitu kan buat ikut lomba. Sebenarnya balik lagi ke tadi pola keluarga ya. Karena dia anak tunggal, aku punya kakak dan punya adik. Sebenarnya lebih ke compare ke kakak sih gitu kan. Aku punya kakak 2 yang menurut aku tuh mereka luar biasa banget gitu kan. Walaupun dari didikan orang tua gitu kan, orang tua aku tuh nggak mengharuskan anaknya untuk berprestasi gitu kan, untuk berprestasi atau harus jago di bidang ini bidang itu, enggak. Jadi malah jadinya itu yang bikin aku tuh buat bangkit gitu loh, buat bangkit kayak masa gini-gini doang gitu kan. Jadi aku harus pengen loh bisa banggain orang tua dengan cara lain gitu kan, bukan cuma jadi anak berbakti doang, tapi pengen ada sisi lain nih yang mereka bisa banggain, minimal kan mereka upload SW gitu kan ya, yang kayak ini anak gua nih menang gitu kan. Jadinya ada rasa buat kayak bener kata Dipa yang katanya itu menurut pribadi masing-masing aja gitu kan. Jadi gimana perspektifnya? Nah kalau aku nih merepresentasikannya justru karena kakak-kakak aku gitu kan, karena ada pembanding mereka yang luar biasa dengan prestasi masing-masing. Aku juga pengen dong gitu kan, aku juga nggak mau kalah gitu kan, karena ya itu karena kita kakak adik gitu kan, punya ada rasa challenge, jadi challenging gitu loh. Jadi kayak ada rasa pengen lebih baik dari kakak gitu kan, kayak gitu. Jadinya aku juga pengen gitu kan ada hal yang bisa dibanggain gitu kan di keluarga, walaupun ya nggak gimana juga di keluarga gitu kan ya, nggak yang di-push banget enggak gitu kan, tapi karena udah terlanjur gitu kan, udah ngikut dari Dipa gitu kan, diajakin buat lomba terus kan, habis itu menang lagi kan untuk pertama kali buat lomba sama Dipa, terus yang kok menang gitu kan, jadi punya rasa kayak seru banget ya gitu kan, bisa ketemu sama orang-orang keren, mereka ide-ide yang keren-keren juga, terus kita nge-compare sama ide kita yang kayak kerenan kita nggak sih idenya gitu kan, kayak ada rasa buat kayak ada euforianya gitu kan, kayak begitu ya gitu kan, deg-degan waktu pengumuman lomba gitu kan, ada rasa ada kayak aneh aja gitu di dada gitu kan, kayak menang gak ya gitu kan, univ ini begini gitu kan, nilainya begini, jurinya begini gitu kan. Jadi kayak ada rasa kayak ada kita muterin otak buat gimana caranya ini menang gitu ya gitu. Jadi kayak ada sense buat kayaknya kita harus menang nih gitu kan. Tapi ada menang ya waktu di UB ya. UB menang, alhamdulillah juara 2. Dan itu loh waktu pengumumannya waktu kita lagi di kereta mau ke Surabaya. Oh iya. Jadi tiba-tiba menang nih ya. Lumayan lah ya. Dan iya balik lagi ya. Menurutku pentingnya lomba atau enggak sebenarnya enggak terlalu penting sih, penting aja. Karena apa ya, ketika kita bisa keluar dari zona nyaman, ya kan? Karena ini anak-anak kan zona nyaman banget nih, terus tiba-tiba mau coba sesuatu yang baru. Ternyata tuh masih banyak loh orang tuh yang lebih keren dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita cuma ada di zona nyaman, kita tuh mikirnya jadi, gitu ya? Kita tuh mikirnya jadi, ya udah kita emang udah keren aja gitu. Padahal kalau misalkan kita keluar lain, kita itu udah kayak jatuh banget dan kita sempat kayak pede dengan diri kita sendiri. Ternyata pas ngeliat keluar, lebih dari orang tuh lebih luar biasa banget gitu kan. Kayak ada kepikiran kayak gitu. Dan itu juga terjadi waktu aku juga lomba sendiri ke Bandung. Terus dapat teman-teman dari Undip kan. Tahu lah ya Undip, PTN terkenal juga kan. Dan ketemu sama orang-orang yang semuanya seambis itu. Jadi kayak wah ternyata sebenarnya ambisku di kampus tuh nggak ada apa-apanya sama sekali, kayak kurang banget. Tapi karena kita satu prinsip bareng-bareng gitu kan, jadi kita sama-sama satu tujuan lah. Jadi bagaimana caranya kita mencapai tujuan itu bareng-bareng. Pokoknya kalau misalkan kalian sudah sefrekuensi, sudah satu visi misinya sama, insya Allah pasti bakalan
jalannya Nyambung nih, berarti lebih enak lomba per tim atau sendiri? Gimana kamu dulu? Apa ya? Gimana ya? Aku. Kalau aku kayaknya lomba itu per tim. Karena apa? Karena rasa euforia kita buat usaha itu kebantu sama yang lain gitu. Jadi ya udah kita berusaha, kita ngebebanin diri itu bukan cuma ke satu orang doang, ke kita doang, tapi kita bisa ngebagi gitu loh ke orang-orang yang lain. Kayak ada rasa buat kerjasama loh gitu kan, kita udah satu visi satu misi gitu kan, buat menang. Outputnya adalah kita ngebagain kampus kita gitu kan, karena udah satu tujuan gitu kan, pastinya buat kerjasama dan buat menghasilkan output yang baik itu jadi kebagi aja, jadinya bebannya nggak terlalu nyesek banget gitu loh. Jadi kalaupun kalah ataupun nanti menang, kalah pun karena kita sama-sama gitu, kita sama-sama berdiri yang di tempat yang gak cuma kita doang yang berdiri gitu kan, tapi ada teman-teman kita yang bisa yang ngerangkul buat saling nguatin. Tapi kalau misalnya menang, wah itu keren banget karena ya kita berdiri pegang piala sama-sama, senyum gitu kan, bangga banget pegang nama kampus kita gitu. Iya, karena kita kebanyakan kelompok juga ya kan, lomba-lombanya. Jadi benar, aku setuju banget kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan lomba berkelompok itu seenggaknya bisa saling berbagi gitu loh. Tapi dengan satu syarat, di kelompok tersebut itu mungkin banyak yang terjadi gitu ya sama teman-teman yang nonton juga. Betul. Ya pokoknya kalau misalkan sudah bertekad untuk lomba bersama, udah satu tujuan, satu visi misi, komitmen, ya itu tolong sampai akhir tetap seperti itu gitu loh. Tanggung jawab ya sama apa yang tanggung jawab. Pokoknya apa yang sudah kita mulai ya harus kita akhiri bareng-bareng gitu. Jangan tiba-tiba di tengah-tengah nanti kayak gini kayak gitu. Kan maksudnya jadinya untuk kita perform sendiri itu jadinya kan ngaruh. Iya. Gitu. Karena ya pokoknya intinya ketika sudah berkomitmen bareng-bareng ya tolong sampai akhir gitu bareng-bareng juga gitu kan. Sebenarnya kalau mau dipanjangin lagi mah panjang banget ceritanya. Satu buku sendiri aja ya. Buku sendiri gitu. Panjangin aja apa? Ya intinya gitulah guys. Lanjut ke sini. Wah, kan dari ya kalian udah bareng lah, dari tadi yang cerita, yang lomba, yang organisasi, pasti udah tahu lah sifat masing-masing, udah tahu jelek dan baiknya. Aku Kita berdua doang. Ya semuanya, cuma kan ya di sini kan bisa kalian. saling menilai gitu jadi. Iya. Apa nih? Siapa yang nyebelin tapi sebenarnya tuh kayak lovable gitu. Bahasanya gini banget. Bahasanya gini banget sih. Nyebelin. Nyebelin tapi ya lovable tuh kayak sebenarnya kayak perhatian atau kayak saling suka bantu gitu. Nunjukan. Ya terserah, mau lu berdua langsung tunjukkan atau mau 1, 2, 3. Nggak sih? Emang gini ya? kenapa emang? Nggak, kalau Speak up. ini dari aku ya. Kenapa aku nunjuk diri sendiri? Karena balik lagi tadi ke keluarga gitu kan. Menurut aku pendidikan di keluarga aku tuh kayak yang Masya Allah banget, emang lovable banget semuanya. Walaupun sedikit ada gengsinya gitu kan, ada rasa-rasa sungkan buat perhatian, tapi tetap gitu kan, kita tuh ada gitu perhatian kecil sedikit yang kayaknya tuh bakal dirasain gitu sama semua orang gitu. Misal gitu kan, walaupun aku nyebelin, mungkin karena aku anak tengah juga kali ya, mungkin karena yang fitrahnya seperti itu, anak tengah nyebelin, tapi tetap aja gitu kan, tetap aja karena aku punya adik, aku juga ngayomin, aku punya kakak, aku juga dimanja gitu loh. Jadi dari sisi aku bertanggung jawab dan di sisi aku manja, aku dapat semua gitu. Gitu sih. Jadinya aku gitu ke temen atau ke teman-teman terdekat aku ke yang lain, ke eksternal gitu kan. Jadi aku bisa berimpact juga lah ke teman-teman juga, gimana caranya aku misalnya merhatiin Dipa gitu kan, atau tiba-tiba ngajakin Dipa ayo kesini, Dipa ayo kesini tapi gitu benar kan. loh guys, emang dia ini sangat lovable sebenarnya. Ya. Mana gitu, tapi sebenarnya
dia tuh paham, maksudnya dia tahu kalau boleh kayak gini. Dia sendiri yang bertanya gitu, tiba-tiba ngajak keluar. Dia sangat so sweet sebenarnya. Ya, tapi kan kayak dia sebenarnya kayak aku kayak ih, gue begini banget ya gitu. Iya. So sih tapi standar ya. Iya, standar aja gitu kan kayak aja. So menurut aku hal-hal yang kecil kayak gitu loh yang bisa jadi apa ya, Kayak bikin spesial aja. temen jadi awet lah. Iya, gak cuma hal sederhana, hal yang kecil, tapi dia tuh merhatiin sedetail itu gitu. Itu menurutku yang paling sangat berkesan daripada langsung besar banget gitu, tapi ya sebenarnya itu cuma buat pencitraan doang gitu. Kayak gitu sih. saya suka ngajakin dia nih kalau misalnya dia kayak lagi stres gitu kan dengan kerjaan kantornya atau kerjaan lain-lainnya. Ya, kadang ngajak aja gitu kan, Dip ayo ke sini, gue pengen ini. Sebenarnya mah gak pengen banget ya, pengen ngajak dia keluar aja gitu kan biar sedikit dia refreshing otak gitu kan, nanti gue balikin lagi udah kembali lagi dengan rutinitasnya gitu kan. Ya. Ya udah gitu aja gitu. Carilah Gitu sih. pasangan seperti ini ya teman-teman. Ya, boleh di sini ya. Di kontaknya di sini. Nggak usah. Ada tip ideal nggak buat yang mau ngontak nih? Tip ideal Ideal. Ideal. Ada pertanyaannya ya? Ada Saya soalnya. nyambung. Dulu deh, tipe idealnya gimana sih? Yang penting laki-laki kan? Ya, sebenarnya nggak punya yang spesifik itu nggak ada. Maksudnya ya kalau misalkan suka ya suka aja. Terus yang paling apa ya, dari agama penting. Agama penting ya? Walaupun agamanya nggak pakai banget tuh ya. Agama penting sih kayaknya. Kepake. Ya kan harus agama dulu. Harus agama dulu. Agama dulu yang penting gitu ya. Penerapannya? Nggak, karena anak tunggal yang sangat anak papa. Jadi aku sangat anak papa. Jadi melihat figur masa depan pasanganku adalah aku melihat papaku. Ya, jadi kan memang namanya cinta pertama anak perempuan pasti kan ayahnya ya. Ya karena kita laki cintanya sangat full dari ayah kita masing-masing. Betul. Jadi aku mau melihat pasanganku ya seperti papaku, bagaimana cara dia nge-treatnya anaknya kayak gini, dan itu akan menjadi masuk penilaian untuk seleksi calon pasangannya nanti. Bapak Musa ya? Harusnya sebenarnya kalau ngikutin standar susah ya, karena pasti nggak akan nemu yang plek banget dan nggak ada yang sempurna juga semuanya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang paling penting ya karena pokoknya yang mirip papaku bukan secara fisikly ya, tapi secara yang baik-baiknya, pemikiran, secara emosional dan lain-lain. Terus juga yang penting namanya berpasangan itu kan kalau sebelum nikah ya, itu kan kayak 90% tuh tentang kita ngobrol kan. Jadi mau nggak mau yang harus nyambung lah, harus satu visi misi dan harus punya tujuan. Karena aku punya tujuan, jadi harus punya pasangan yang juga punya tujuan, jadi seimbang gitu, setara. Tapi setara maksudku adalah bukan secara material misalnya, tapi secara pemikirannya, terus juga setara karakternya kayak gitu sih. Terus melihat bagaimana dia ke keluarganya, bagaimana dia dengan circle-nya juga seperti apa. Kan karena circle itu penting, itu akan membentuk dia menjadi seperti apa nantinya kan. Nah itu perlu dilihat. Itu aja sih. Tapi kalau secara physically kayak nggak punya yang kayak harus kebel, harus ini bla bla bla, Harus keker. otot itu nggak ada. Yang penting sehat lah. Yang penting sehat dan kita nyambung aja. Oke. Itu sih. Ini udah kali ya? Belum. Belum ya. Udah fair. Kalau tipe ideal aku mungkin sama juga kali ya, karena kita sayang banget sama papa kita. Papa. Aku manggilnya Abi BTW. Jadi tuh ada fotonya di situ. Itu jadi Dilihatin banget ya. Jadi sama mungkin ya, tipe ideal aku juga kayak Abi gitu kan. Abi yang dengan proses hijrahnya gitu kan, Abi dengan proses pendewasaannya dari dulu kita dengar ceritanya sampai sekarang
Tapi mungkin ya gitu ya, kesempurnaan hanya milik Allah gitu kan. Gak ada laki-laki yang sempurna banget kecuali ya tahu dari kita Nabi Muhammad SAW gitu Dan kan. kitanya juga harus berbenah Iya, diri kita lah. juga berbenah diri juga untuk memantaskan diri sama laki-laki yang baik gitu kan. Betul, kalau kita mau laki-laki yang setara A, ya masa kitanya Yang Z gitu kan. yang Z itu kan nggak bisa, seenggaknya ya Kita harus juga berusaha buat jadi A gitu. Sama sih, tapi kalau emang spesifik banget ya, aku yang penting dia menghafal sih, dia lagi proses buat menghafal Al-Quran sih kayaknya ya. Masya Itu Allah. karena aku juga lagi berusaha buat menghafal Al-Quran juga, jadi aku pengen yang sama-sama setara gitu kan. Dia berwawasan, aku juga berwawasan gitu kan. Dia menghafal, aku juga menghafal juga. Dia mendalami, aku juga mendalami juga gitu. penting banget. Jadi yang penting waktu diimamin ya tolong jangan cuma al-ikhlas trikul doang gitu kan, yang lain Qurannya gitu kan, bacaannya gitu kan. Ya Al-Baqarah gitu misalnya. Iya, nggak apa-apa gitu kan, karena Bisa jadi. aku lagi berusaha buat kalau sholat gitu kan, enggak yang trikul doang gitu kan, yang lain gitu. Jadi suami aku juga, calon suami aku nanti gitu kan, Nah, bakal yang lebih gitu. pentingnya sekali untuk ya setara Setara sama-sama gitu proses, kan. karena kalau misal kaliannya jomplang, takutnya ketika kalian pengen sesuatu tuh jadinya saling meremehkan gitu. Iya, betul. Karena yang nggak sampai aja pemikirannya. Jadi saling debat ya. Gitu guys, ada yang relate? Komen dulu. Haha, bagus. Ini obrolannya makin dalam nih, udah bawa orang tua nih. Mungkin iseng juga ya, seru juga ya. Iya, seru juga kali ya. Iya. Mungkin nanti bisa nih next part 2 kali ya. Nah, awal-awal dong, sekarang kita ngalir aja. Main aja kan ya. Di podcast kan ngobrol gitu loh. Tapi betul udah berapa menit nih kita ngobrol kayak gini nih? Gak lebih dari sih. Udah 37 menit nih. 37 Ya, menit. Mungkin terakhir kali ya closing statement dari kita masing-masing. Boleh. Boleh nih. Mungkin dari Dipa dulu nih. Closing kita dari kita ngebahas keluarga, ngebahas perbedaan anak tunggal sama anak yang punya saudara, terus tipe-tipe lomba, organisasi, terus kampus, terus tiba-tiba ke Orang tipe tua. ideal gitu kan. Gimana nih closing kita di siang hari ini? Atau mungkin ada yang mau disampaikan ke adik-adik tingkat yang lagi ambis-ambisnya Aduh, atau pengen jadi mapres gitu. gua nggak mau pres ya dia doang. Gua enggak. Gue mau presiden dua-duanya. Gua enggak. Apa ya, closing statementnya adalah setelah kita banyak ngobrol sebagai anak tunggal dan anak tengah, jadi sebenarnya kelihatan banget ya perbedaannya dari bagaimana cara menyikapi sesuatu tuh kita udah beda banget. Jadi dari obrolan ini sebenarnya banyak banget bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dari cara berpikir tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar harusnya, karena ya balik lagi, karena kita dari kecil seperti ini ya sampai besar juga seperti ini gitu. Lalu juga masalah pendidikan juga kita beda pemikirannya, jadinya Jadi intinya punya apa ya, karena kita punya otak masing-masing, punya Iya. usaha masing-masing, pasti bakal berimpact juga ke kita yang akan menjadi apa gitu loh. Gitu ya. gitu aja sih. Kalau pesan untuk adik-adik yang lagi masih berproses, ya nikmatilah guys selagi kalian bisa melakukannya. Memang mungkin berat, tapi kalau cuma dipikirin doang tapi nggak dilakuin ya percuma gitu. Sama aja bakal Sama stres. aja bakal stres. Mending dilakuin aja, terus mau hasilnya gimana ya itu belakangan aja gitu. Yang penting kalian sudah mencoba, kalian rasakan euforianya, kalian belajar dari proses tersebut yang nantinya akan menghasilkan kalian menjadi pribadi yang lebih upgrade lagi karena udah banyak banget belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Gitu dari aku. Betul. Oke, sekarang dari yang selama tadi kita ngobrol, ya tadi juga bener kata Dipa bahwa kita harus belajar dari proses itu, walaupun orang-orang ngelihat hasilnya aja kita gagal atau kita menang kah, tapi yang harus kita pikirin adalah prosesnya. Walaupun kita gagal, kita bisa belajar dari kegagalan itu. Kalau misalnya kita menang, kita bisa lebih upgrading diri lagi buat jadi yang terbaik, jadi yang paling baik gitu kan. Kita bisa belajar dari hal-hal kecil, misalnya kita
duduk gitu kan, kita duduk di suatu tempat, di suatu forum, kita bisa belajar, kita duduk di sebuah pembelajaran, kita juga bisa dapat belajar juga, kita duduk dimanapun itu kita bisa belajar juga, ngambil hikmah dan pembelajaran itu bisa dari mana aja gitu kan. Terus dari proses pendidikan pun yang ternyata kita berbeda tapi sama gitu, kita punya tujuan yang sama, ya tujuannya ya untuk mengharumkan nama kampus gitu kan, walaupun dengan cara dan usaha yang beda-beda gitu. Mungkin aku aktif di organisasi, Diva aktif di lomba-lomba dan kerjaan yang sebejibun itu, tapi sama, kita output kita ya mengharumkan nama kampus gitu kan. Dan untuk kalian yang masih berproses juga dimanapun itu, tetap lakuin sesuai apa yang disuka aja gitu kan, jangan kalian pindah gitu kan ke sesuatu yang ternyata kalian cuma FOMO doang. Jadinya untuk melakukan sesuatunya jadinya setengah-setengah gitu, jadi setengah-setengah, jadi ya nggak semangat atau nggak peduli, prioritasnya ditinggalin gitu. Jadi ya jangan sampai kayak gitulah, karena kita udah masuk ke sesuatu tempat gitu kan, ke sesuatu yang kita ambil tanggung jawabnya, berarti harus diselesaikan sampai akhir gitu. Itu sih kayaknya closing statement dari aku. Yang penting tetap berusaha buat jadi baik gitu kan, jadi baik terus sampai meninggal gitu. Iya benar banget, pokoknya intinya kalian harus jadi orang baik ke teman-teman kalian, terutama kanan kiri kalian, karena mungkin teman-teman kalian yang kanan kiri inilah yang nanti akan membantu kalian ke depannya, kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Oke Oke lah. Mungkin karena udah siang juga nih, kita kayak harus tidur siang ya. Iya, harus kan kita sleep over, Iya, kita akan kita tidur lagi lagi gitu ya. Terima Oke, kasih. terima kasih semuanya udah menonton. Terima kasih buat acara ini, buat operator di belakang juga. Thank you banget buat pertanyaan-pertanyaan dan editingnya ya. Pokoknya nanti bisa lah kita Dan kan. kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa di next part ya. Ya, gitu kan. Oke, Oke, mungkin dari kita cukup. bye Karena bye. tadi kita nggak buka ya, jadi kita langsung tutup aja. Bertiga. Bye bye. See you. See you. See you lagi kita.